Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 336. Adinata secara pribadi memasang dua anting-anting dengan harga setinggi langit senilai lebih dari 100 juta ini di telinga Cynthia Yandra. Kedua anting ini, satu biru dan satu merah muda, masing-masing dikenakan di telinga putih kiri dan kanan Cynthia Yandra, yang semakin menonjolkan temperamen mulianya. "Sayangku, kamu cantik sekali." Adinata tidak bisa tidak memujinya, dia sudah lama ingin memberikan anting-anting ini kepada Cynthia Yandra. Terakhir kali dia meminta Diana Yandra untuk mengirimkannya, Cynthia Yandra masih marah pada Adinata, jadi dia mengirimkannya kembali padanya. Cynthia Yandra juga seorang wanita yang menyukai kecantikan. Dia segera mengeluarkan cermin kecil dari tasnya dan melihatnya. Dia juga kagum, "Ya Tuhan, anting-anting berlian ini sangat indah. Bisa dibayangkan betapa beratnya barang seharga 700 juta jika dikenakan di telinga." Namun, Cynthia Yandra tidak berniat menerimanya. "Suamiku, hartamu sekarang dibekukan. Bagaimana kalau kamu menyimpan sepasang anting ini?" Cynthia Yandra sangat menyukai hadiah ini, tetapi mengingat situasi Adinata saat ini, dia pikir lebih baik mengembalikannya kepada Adinata dan menggunakannya sebagai imbalan uang jika perlu. Tapi Adinata menggelengkan kepalanya, "Saya tidak mengambil semua barang berharga di pesawat. Saya hanya mengeluarkan ini hanya untuk memberikannya kepada Anda. Kamu harus menyimpan anting-anting itu. Ketika aku tiba di ibu kota, mereka mungkin akan lebih ketat terhadapku di sana, dan mereka mungkin harus memeriksa barang-barang berhargaku lagi. Jika aku meninggalkannya di sini, ada risiko barang-barang itu akan dibawa pergi. Kami tidak mendapatkan sertifikatnya. Anda dan saya tidak memiliki hubungan hukum. Mereka tidak dapat mengambil tindakan pembatasan apapun terhadap Anda." Mendengar ini, Cynthia Yandra mengangguk, "Ya, saya akan menyimpannya. Suamiku, mulai hari ini, saya akan mendukungmu. Jika kamu tidak punya uang di masa depan, minta saja padaku. Tidak masalah jika propertimu adalah beku." Adinata tersenyum, "Tidak masalah, haha. Sepertinya aku, Adinata, ditakdirkan untuk makan nasi lembut." Adinata telah berpura-pura menjadi miskin beberapa kali sebelumnya dan pergi makan nasi lembut dari Jelita dan Cynthia Yandra, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar makan nasi lembut kali ini. Namun, Adinata tidak akan membiarkan ini terjadi selamanya. Dia sudah merencanakan bahwa setelah menyelesaikan masalah antara Dewi Bisanaga dan Ganendra, jika propertinya masih dibatasi, dia akan menyerah dan membawa Cynthia Yandra untuk tinggal di Inggris. Sesampainya di bandara, Adinata berkata kepada Wibisana Arce, "Sia Wibisana, Cynthia dan saya akan pergi ke ibu kota dulu. Jangan naik pesawat bersama kami, jika tidak, Anda mungkin menjadi sasaran orang-orang dari keluarga sakti. Anda ambil penerbangan malam, lewat." Wibisana Arce menjawab, "Ya, Tuan Brahma." Setelah itu, Adinata dan Cynthia Yandra naik pesawat dan terbang ke ibu kota. Setelah tiba di ibu kota, Adinata dan Cynthia Yandra bertemu dengan seorang kenalan segera setelah mereka keluar dari bandara. "Tuan Brahma, Tuan Yandra, mengapa Anda ada di ibu kota?" Seorang wanita profesional berusia sekitar 40 tahun berinisiatif menghampiri mereka berdua. Dia adalah salah satu wakil presiden perusahaan Bailey, Himin. Himin dan Cynthia Yandra sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan Cynthia Yandra secara pribadi mempromosikannya setelah dia menjadi presiden. "Tuan dia, Himin, kebetulan sekali. Apakah kamu ingin keluar?" tanya Cynthia Yandra. Himin berkata, "Baiklah, saya akan pergi ke Tianhai untuk rapat. Di sana berantakan." "Tuan Brahma, Tuan Yandra, mengapa Anda tidak ikut dengan saya?" Adinata tahu bahwa fakta bahwa dia sedang diselidiki dan propertinya telah dibekukan telah menyebar ke seluruh industri, dan itu juga mempengaruhi saham termasuk perusahaan Bailey. Adinata berkata, "Kita tidak bisa pergi untuk saat ini. Kita harus pergi ke ibu kota untuk melakukan sesuatu." Himin punya banyak hal untuk dilaporkan kepada kedua presiden, jadi dia berkata, "Kamu belum memesan hotel, kan? Mengapa kamu tidak tinggal di halaman rumahku hari ini? Aku akan mengantarmu ke sana segera." Cynthia Yandra berkata, "Himin, apakah kamu tidak bergegas ke Tianhai untuk rapat? Jangan mengantar kami pergi, jangan tunda penerbanganmu." Himin melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa, belum terlambat bagiku untuk terbang." Segera, dia menelepon dan meminta seseorang untuk menjemputnya. Duduk di dalam mobil, Himin mau tidak mau melapor kepada mereka berdua, "Tuan Brahma, Tuan Yandra, Dewan Direksi sangat dipecat sekarang, dan mereka semua mendiskusikan apakah akan mengundang kurir wanita dari luar negeri ke dalam masa depan. Anda juga tahu kalau biaya ini sangat besar. Dulu ditopang oleh dana Anda.
Sekarang aset Anda dibekukan, pengeluaran ini akan mempengaruhi kepentingan pemegang saham. Tidak ada yang mau melakukannya. Adinata mengangguk. Sebenarnya, tujuannya melakukan ini adalah untuk melakukan sesuatu untuk pria lajang di Tiongkok. Sejauh ini, yang ia lakukan sudah cukup. Semakin banyak gadis asing yang berinisiatif datang ke Tiongkok untuk mencari pekerjaan dan tinggal di Tiongkok. Adinata berkata, masalah ini dapat ditangguhkan. Selain itu, Himin, Cynthia dan saya boleh pergi ke Inggris dan tidak kembali ke perusahaan. Sekarang saya menunjuk Anda sebagai presiden perusahaan Bailey. Perusahaan, Anda awasi baik-baik kita. Himin tersanjung, terima kasih, Tuan Brahma. Apakah Anda benar-benar akan pergi? Adinata melihat keluar jendela, itu tergantung bagaimana percakapan dengan lelaki tua itu besok. Adinata tidak terlalu yakin dengan apa yang akan terjadi besok. Tak lama kemudian, mobil melaju ke halaman rumah Himin. Lokasi ini sebenarnya bersebelahan dengan halaman Anastasia. Kedua tempat itu sangat berdekatan satu sama lain. Himin membukakan pintu halaman untuk Adinata dan Cynthia Yandra, lalu meninggalkan kuncinya kepada mereka. Tuan Brahma, Tuan Yandra, mohon istirahat di sini selama 2 hari ke depan. Saya akan ke Tianhai dulu. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa menelepon saya kapan saja. Baiklah, terima kasih, Himin. Cynthia Yandra mengirim Himin ke pintu. Ketika Cynthia Yandra kembali ke halaman, dia menemukan bahwa Adinata sudah duduk di kursi gantung di halaman, gemetar dengan nyaman. Cynthia Yandra berkata, lihatlah Himin, dia tahu bahwa Tuan Brahma suka tinggal di halaman, jadi dia secara khusus memberikannya kepada Tuan Brahma untuk tinggal di halaman. Adinata bingung, kapan saya mengatakan bahwa saya suka tinggal di halaman rumah? Cynthia Yandra berpura-pura cemburu dan berkata, bukankah kamu tinggal di halaman rumah selama seminggu terakhir kali kamu datang ke ibu kota? Dan kamu bersama seorang wanita secantik peri. Kamu menikmati minggu itu, kan? Adinata segera turun dari kursi gantung, memeluk Cynthia Yandra dan membujuk, istriku sayang, apakah kamu masih percaya padaku? Kita tidur terpisah, dan aku tidak tertarik padanya. Cynthia Yandra berkata, kamu tidak tertarik padanya, tapi dia tertarik padamu. Tahukah kamu? Anastasia menyukaimu. Tentu saja Adinata mengetahuinya. Adinata mendengar percakapan antara Cynthia Yandra dan Anastasia hari itu. Namun, Adinata pura-pura tidak tahu, bagaimana mungkin. Dia adalah wanita tercantik di ibu kota dan tidak memiliki laki-laki. Saya hanya seorang gangster dan saya bahkan menindasnya. Bagaimana dia bisa menyukai saya? Cynthia Yandra juga tertawa saat mendengar Adinata menyebut dirinya hooligan. Cynthia Yandra bertanya, Tuan Rogue, bagaimana rencana Anda untuk bernegosiasi dengan keluarga sakti besok? Anda tidak memiliki laki-laki sekarang, jadi Anda membawa Wibisana Arce. Keluarga sakti memiliki banyak orang, dan mereka mungkin memiliki senjata. Saat kamu tiba di rumah sakti besok, apa yang akan mereka lakukan padamu? Adinata menunjukkan senyum percaya diri di wajahnya, saya tidak hanya memiliki Wibisana Arce sebagai penolong saya juga memiliki yang lain. UFO. Bab 337. Terakhir kali, ketika Adinata meninggalkan ibu kota, dia memberikan pesawat UFO tersebut kepada Manson. Pesawat langka yang terlihat seperti pesawat luar angkasa alien di dunia ini mahal dan berisi ilmu pengetahuan dan teknologi tercanggih di dunia. Dari segi nilainya jauh lebih mahal daripada jet pribadi atau kapal pesiar mewah. Bagaimana Adinata bisa memberikannya begitu saja? Dia membuat Manson salah mengira bahwa dia telah mengambil harta karun, dan menyimpulkan bahwa Manson akan menjaganya dengan baik dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Seperti yang diketahui semua orang, pesawat UFO ini dapat dikendalikan dari jarak jauh, dan Adinata dapat mengendalikan pesawat tersebut melalui komputer. Adinata menyalakan komputer, memandang Cynthia Yandra, menunjuk ke titik merah di layar, dan berkata, disitulah UFO berada sekarang. Kemudian, Adinata mengklik peta dan melihat lebih dekat, itu bukanlah kantor polisi, kawasan militer atau lembaga penelitian pesawat terbang, melainkan kawasan pemukiman. Adinata juga khawatir UFO tersebut akan dibawa pergi oleh kantor polisi. Sepertinya Manson telah menyelesaikan masalah tersebut. Lokasi ini seharusnya menjadi rumah kakek Manson. Adinata tersenyum. Besok pagi, dia akan mengunjungi kakek Manson. Sangat cocok jika UFO ditempatkan di sana. Dia dapat memerintahkan Wibisana Arce untuk menyerang keluarga sakti kapan saja. Pada malam hari, di halaman mewah Davi Sakti, Manson datang ke ruang kerja Davi Sakti dan berkata, kakek, anak laki-laki Adinata itu telah datang ke ibu kota, dan dia mungkin akan datang menemuimu besok pagi. Saat ini, Davi Sakti mengenakan kacamata dan menulis dengan kuas. Manson berkata, dia datang bersama Cynthia Yandra. Saya kira dia tidak akan mau berpisah dari Cynthia Yandra dan menjadi menantu kami. Davi Sakti terus menulis dengan tenang dan berkata, jika dia tidak mau, maka dia bisa tinggal di ibu kota selamanya.
Manson juga menunjukkan niat membunuh di wajahnya. Aku membiarkannya kabur terakhir kali, tapi kali ini, aku akhirnya bisa menghadapinya dengan baik. Besok adalah kematian Adinata. Kakek, aku sudah menyiapkan tenaga dan senjata. Tidak peduli seberapa keras dia bertarung, dia sendiri tidak akan pernah bisa menembus gerbang kita. Davi Sakti mengangguk. Dia diam-diam berkata di dalam hatinya, Hai Chong Hai, apakah kita mertua atau musuh tergantung pada bagaimana cucumu yang baik akan memilih besok. Pukul 9 pagi keesokan harinya. Adinata dan Cynthia Yandra berciuman selamat tinggal. Aku pergi. Istriku, tunggu aku di rumah. Aku akan segera kembali. Adinata memandang Cynthia Yandra dengan sedikit keengganan. Cynthia Yandra bahkan lebih enggan untuk menyerah. Meskipun dia tahu bahwa Adinata punya rencana, dia masih khawatir sesuatu akan terjadi pada Adinata di sana. Cynthia Yandra tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Adinata lagi. Sangat erat, seolah ini adalah pelukan terakhir di antara mereka berdua. Sayang, tetaplah berhubungan kapan saja. Jika kamu tidak kembali sebelum jam 12, aku akan memanggil polisi, kata Cynthia Yandra. Ya, aku pergi. Adinata dengan lembut membelai wajah Cynthia Yandra, lalu naik taksi dan pergi ke lokasi yang dikirim Manson kepadanya. Disitulah letak UFO yang ditampilkan di komputer. Benar saja, seperti dugaan Adinata, UFO tersebut kini ada di rumah kakek Manson. Pada saat yang sama, Wibisana Arce telah lama bersembunyi di kegelapan, dan dapat mengendalikan UFO kapan saja melalui komputer. Adinata dan Wibisana Arce juga bisa berkomunikasi kapan saja. Nanti Adinata akan melempar cangkir itu sebagai isyarat. Selama Adinata melempar cangkir itu, Wibisana Arce akan segera mengendalikan UFO dan menyerang keluarga Sakti. Tidak lama kemudian, mobil Adinata sampai di sebuah gang kecil dan dihentikan. Mobil tidak bisa lewat, Tuan Brahma, turunlah. Seorang lelaki tua sudah lama menunggu di sini. Adinata tahu bahwa dia berasal dari keluarga Sakti, jadi dia membayar ongkos dan keluar dari mobil. Setelah lama mengikuti lelaki tua itu, Adinata tiba di pintu kompleks Davi Sakti. Manson berdiri di depan pintu. Manson masih memiliki senyuman bohemian di wajahnya. Adinata, kakekku memintaku untuk menyambutmu di sini. Bukankah itu membuatmu berwajah? Adinata mendengus dingin dan dihentikan oleh Manson saat dia hendak masuk. Tunggu sebentar. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Manson khawatir Adinata akan menggunakan senjata seperti senjata. Adinata mengangkat tangannya, ginseng, diberikan kepada kakekmu. Bagaimanapun, keluarga Brahma dan keluarga Sakti memiliki persahabatan selama generasi kakek mereka, dan Davi Sakti bahkan membantu kakek Adinata. Untuk pertama kalinya, Adinata tidak bisa datang dengan tangan kosong. Sekalipun nanti terjadi perkelahian, pertama-tama Anda harus bersikap sopan, baru kemudian bertengkar. Manson mengambilnya dan membukanya lalu melihat, Hei, ginseng liar, harganya ratusan ribu kan. Adinata, bagaimana kamu masih punya uang? Propertimu sudah dibekukan, jadi kamu pasti miskin. Adinata berkata dengan dingin, pacarku Cynthia Yandra yang membayarnya. Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku tidak akan membawanya. Manson sangat marah. Keluarga Sakti kami tidak peduli dengan hadiahmu yang compang-camping. Kami punya banyak ginseng seperti ini di gudang kami. Kami bahkan tidak menginginkan uang yang dibelanjakan wanita Cynthia Yandra. Akan tetapi, pada saat itu, seorang pelayan lain datang dan berkata, Tuan Sakti, saya meminta Anda untuk membawakan hadiah Tuan Brahma. Manson mendengus dingin dan menyerahkan ginseng itu lagi kepada Adinata. Masuk, kakekku sudah lama menunggumu. Manson berjalan di depan, dan Adinata mengikuti. Ketika dia sampai di halaman, Adinata melihat pesawat UFO miliknya dan berhenti. Melihat ekspresi terkejut Adinata, Manson tertawa, hahaha, Adinata, terakhir kali kamu meminta Ganendra untuk melemparkanku ke dalam UFO ini, dan kamu juga membawaku ke kantor polisi, dan bahkan mencatatku, sehingga aku bisa membuangnya. Itu terlalu memalukan. Namun, saya tetap harus berterima kasih. Anda memberi saya UFO ini. Saya telah mempelajari benda ini dengan teknisi dalam negeri. Teknologi pesawat ini sangat maju. Cina sekarang tidak bisa dibuat sekarang. Jangan lihat, benda ini akan menjadi milik keluarga Sakti kita mulai sekarang. Adinata berkata dengan nada menghina, memang benar bahwa ini adalah keluarga yang bodoh, dan besi tua semacam itu dianggap sebagai harta karun. Ada begitu banyak barang rongsokan seperti ini di gudang kami, mengapa saya menginginkan ini? Anda, Manson sangat marah, Adinata berani pamer di kompleks keluarga Sakti miliknya. Namun dalam hal tingkat teknologi canggih ini, keluarga Sakti tidak sebaik keluarga Brahma, karena keluarga Brahma memiliki hubungan yang sangat baik dengan Musk, dan Musk memiliki teknologi penerbangan tercanggih di dunia. Mengapa kamu meletakkannya di halaman? Adinata bertanya. Manson berkata, kakekku sangat menyukai benda ini, jadi dia ditempatkan di sini. Berhenti bicara omong kosong dan ikutlah bersamaku. Kakek, binatang kecil itu ada di sini.
Begitu dia memasuki aula, Manson mengutuk Adinata. Adinata sangat marah, jika itu di tempat lain, Adinata pasti akan naik dan menendang Manson tanpa ragu-ragu. Tapi, sekarang, dia tidak bisa melakukan itu. Di ruang tamu yang mewah dan luas, Davi Sakti duduk di kursi paling dalam, dan di kedua sisinya, putra dan putri Davi Sakti sedang duduk. Duduk di ujung adalah 3 generasi keluarga Sakti, Anastasia, Sumukyu, Sumusue dan Manson. Hanya orang-orang dari keluarga Sakti saja yang cukup untuk menjadi pencegah. Dan di belakang mereka masing-masing berdiri seorang pria jangkung berotot berjas. Terlebih lagi, orang-orang ini mungkin membawa senjata di tangan mereka. Bab 338. Adinata masuk ke kompleks keluarga Sakti sendirian, seperti Saoyun yang kembali ke Changbanpo sendirian. Keberanian dan kebanggaan seperti ini jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Ketika Davi Sakti melihat Adinata masuk, pertama-tama dia memarahi Manson karena bersikap kasar, lalu tersenyum dan berkata kepada Adinata, "Adinata, kamu di sini. Emyulin masih muda dan cuek. Jangan sepengetahuan dia." Adinata memandang Davi Sakti, menegakkan punggungnya, dan tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, "Saya telah bertemu Tuan Sakti, dan saya mendengar bahwa Tuan Sakti dan kakek saya adalah kenalan lama, dan saya pernah membantu kakek saya sebelumnya. Pacarku dan aku menyiapkan hadiah kecil untuk Tuan Sakti, dan kuharap Tuan Sakti menerimanya." Davi Sakti tersenyum dan mengangguk, "Adinata, kamu tertarik, silakan duduk." Seorang pelayan mengambil ginseng dari Adinata, dan kemudian Adinata duduk di dekat pintu, di sebelah Anastasia. Segera setelah saya duduk, pelayan lain datang dan memberi saya secangkir teh dan berkata, "Saudaraku, silakan minum teh." Mendengar pelayan keluarga Sakti memanggilnya, "Paman," Adinata merasa malu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Anastasia. Paman adalah sebutan untuk menantu, sepertinya para pelayan keluarga Sakti menganggap Adinata sebagai suami Anastasia. Setelah Adinata duduk, Davi Sakti tersenyum dan berkata, "Berbicara tentang kakekmu, kami sudah saling kenal beberapa dekade yang lalu. Saat itu, kami sedang berbisnis bersama di Tianhai. Saat itu, saya melihat ternyata kakekmu visi dan pengetahuannya luar biasa, dan dia pasti akan meraih prestasi besar di masa depan. Omong-omong, saat itu saya berpikir agar keturunan kedua keluarga kami bisa menikah dan menjadi mertua. Sayang sekali kakekmu tidak menyukai putra dan putriku." Saat ini, ayah Manson tiba-tiba berkata, "Ayah, mengapa ayah mengungkit kenangan lama?" Di ruang tamu, seorang wanita parubaya berhiaskan berlian yang belum pernah melihatnya juga berkata dengan wajah tidak senang, "Sepertinya seseorang akan menikah dengan keluarga Brahma mereka. Mereka tidak menyukai kami, jadi kami tetap saja aku tidak menyukai mereka." Adinata tersenyum dingin, dan dia tahu tanpa menebak bahwa mereka berdua masih merenungkan penolakan kakek Adinata. Tak heran jika di antara putra-putri keluarga Sakti, siapa yang tidak ingin menikah dan siapa yang tidak ingin menikah di seluruh negeri? Namun, kamu ingin menjadi mertua dengan keluarga Brahmaku, tetapi kamu tidak layak. Davi Sakti melanjutkan, "Haha, aku tidak menyangka bahwa generasi putraku tidak akan bisa menikah dengan keluarga Brahma MU. Namun jika menyangkut generasi cucuku, dia akan memiliki pernikahan yang luar biasa. Saya telah mendengar tentang Anda dan Anastasia. Adinata, Anda memperkosa cucu perempuan saya dan melahirkan seorang anak perempuan. Anda telah mengabaikan cucu perempuan saya dan anaknya selama 4 tahun. Tetapi aku masih memperlakukanmu dengan sopan hari ini. Apakah itu cukup baik untukmu?" Semua orang tahu bahwa keluarga Sakti bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Edvard Su, tiran bermartabat di kota yang dalam, mengangguk dan membungkuk ketika dia melihat Davi Sakti. Jika Adinata bukan keturunan keluarga Brahma saat ini, dia hanya akan menjadi anak miskin tanpa identitas. Jika dia memperkosa wanita kaya seperti Anastasia, tidak mungkin dia duduk di sini sambil minum teh. Dia pasti sudah lama dibunuh dan tubuhnya akan dibuang ke laut. Adinata berkata, "Masalah itu memang salahku. Aku sudah dengan tulus meminta maaf kepada Nona Anastasia. Selain itu, keluarga Sakti MU juga telah menyakitiku. Cucumu Manson juga memperkosa mantan istriku Jelita. Saat itu, Jelita masih menjadi istriku, dan Jelita juga melahirkan Manson. Punya seorang putri." Begitu Adinata mengatakan ini, adegan itu menimbulkan banyak keributan. Banyak tetua, serta Sumusue, Sumukyu, dan lainnya, memandang Manson. "Emyulin, kamu punya anak perempuan. Kapan itu terjadi? Di mana putriku? Mengapa kamu tidak membawanya kembali untuk menemuinya?" Jelas sekali, banyak orang di keluarga Sakti yang belum mengetahui hal ini. Namun, Davi Sakti tidak terlalu terkejut dan berkata, "Saya sudah mendengar dari Emyulin tentang masalah ini. Dia tidak memperkosa mantan istri Anda. Mantan istri Anda lah yang sia-sia dan mengetahui bahwa dia adalah cucu saya, Davi Sakti."
Setelah menerima 1 miliar lagi, dia mengambil inisiatif untuk mengikuti hubungan Lin. Adinata, seorang wanita dari keluarga kelas 3 di Aurous Hall seperti jelita, yang akan mengkhianatimu bahkan jika dia punya uang, sama sekali tidak layak untukmu. Meskipun Lin melakukan kesalahan, ada baiknya juga bagimu untuk mengenalinya sebagai pribadi dan memutuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Mendengar perkataan Davi Sakti, Adinata mencibir. Dengarkan Tuan Sakti, jika Manson jatuh cinta padaku, apakah aku harus berterima kasih padanya? Manson menyilangkan kaki dan berkata sambil tersenyum, mudah untuk mengatakannya, jadi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Membantu orang lain selalu menjadi hobiku. Setelah mendengar perkataan Manson, saudara-saudaranya, kecuali Anastasia, semuanya tertawa. Sumusue bahkan dengan sinis berkata, Adinata, meskipun Lin jatuh cinta padamu, dia memberikan uang kepada mantan istrimu. 1 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bukankah kamu tidak punya uang sekarang? Pergilah ke mantan istrimu dan memintanya. Anda memiliki setengah dari 1 miliar itu. Hahaha. Seluruh keluarga Sakti, kecuali Anastasia, tertawa. Pria bermata kecil bernama Sumukyu juga berkata, jika saya tidur dengan istrinya sekali, saya akan memberinya 1 miliar. Saudara kita Lin benar-benar terlalu murah hati. Menurutku jika itu masalahnya, Adinata sangat ingin istrinya ditiduri oleh Lin beberapa kali lagi. Hahaha, ya, ini jalan menuju kekayaan. Istriku tidur bersamaku sementara suamiku menghitung uang. Kedua bersaudara itu, Sumukyu dan Sumusue, justru bernyanyi dengan harmonis dan secara verbal menghina Adinata. Adinata segera menjawab, 2 anjing manakah yang menggonggong? Sumukyu sangat marah sehingga dia membanting meja, siapa yang kamu panggil anjing? Sumusue juga sangat marah, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai pamanku? Bahkan jika kamu benar-benar suami Anastasia, kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan kami seperti ini. Tidak hanya 2 orang ini, tetapi juga seorang wanita yang lebih muda dari ibu Anastasia berbicara dengan marah. Kualitas pria yang dipilih Anastasia terlalu rendah. Sungguh tidak sopan berbicara dengan saudara laki-laki dan perempuannya seperti ini untuk pertama kalinya. Sumusue memandang wanita parubaya yang sangat mirip dengan Bibi Sue. Bu, kualitas apa yang dapat Anda harapkan dari seorang penjahat? Tampaknya wanita parubaya yang relatif muda ini adalah Ibu Sumukyu dan Sumusue, serta istri kedua ayah mereka. Sebelumnya, Adinata mendengar Manson menyebutkan bahwa ayahnya memiliki 2 istri, ia dan Anastasia lahir dari orang tua yang sama. Sedangkan Sumukyu dan Sumusue lahir dari orang tua yang sama. Mereka memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda, sama seperti Adinata dan Xuan Brahma. Adinata sangat marah. Saat pertama kali bertemu Sumusue, dia tidak tahan. Dia merasa dia memandang rendah orang lain dan menganggap Adinata sebagai pengemudi dan tidak memperlakukannya sebagai manusia. Sekarang, Sumusue tahu bahwa Adinata adalah keturunan keluarga Brahma, namun dia berani menghinanya seperti ini. Dia tidak tahan lagi. Adinata berkata dengan marah kepada Sumusue, menurutmu siapa pelakunya? Sumusue merasa percaya diri dan berkata sambil tersenyum, saya sedang berbicara tentang Anda. Ada apa? Ruangan ini penuh dengan orang-orang dari keluarga Sakti, dan pengawalnya sudah dipersiapkan sejak lama, tidak ada kekhawatiran Adinata akan mengambil tindakan. Adinata tidak bermaksud melakukan hal seperti ini, tetapi tersenyum dan menjawab, pantas saja kamu terus mengintip ke arahku. Sepertinya kamu memiliki selera yang sangat istimewa. Sumusue, berhentilah naksir aku. Kamu terlalu jelek dan sosokmu terlalu buruk. Tidak, meskipun kamu menutupi wajahmu, aku tidak akan repot-repot menyentuhmu. Bab 339. Sumusue tiba-tiba menjadi marah dan membela. Kapan aku mengintipmu? Dan aku masih naksir kamu? Sialan kamu! Kamu bahkan tidak melihat ke cermin. Bagaimana kamu layak? Adinata tersenyum dan berkata, pertama kali saya pergi ke rumah orang tua Anda, dan kemarin lusa di pesta pernikahan Edvard Su di Shenzhen, Anda mengintip ke arah saya. Saya melihat ke cermin setiap hari. Saya sangat tampan. Apakah ada masalah? Sudah menjadi fakta yang diakui bahwa Adinata tampan dan tampan, tidak peduli seberapa besar keluarga Rensu meremehkannya, mereka tidak dapat menyangkal hal ini. Di masa lalu, Adinata tidak pernah mengatakan apapun tentang penampilannya, tetapi sekarang, itu adalah senjata yang sangat bagus untuk melawan Sumusue. Ada seorang pria yang duduk di sebelah Sumusue. Dia adalah pria berpenampilan biasa dengan tubuh gemuk dan ekspresi malu. Kemungkinan besar dia adalah suami Sumusue. Adinata pun sengaja mengatakan ini untuk membuat mereka berdua marah. Saat ini, tidak ada pasangan yang bebas masalah, apalagi wanita yang berkepribadian lihai dan kasar terhadap orang lain, yang kemungkinan besar berperilaku tidak pantas. Akan lebih menarik jika bisa menimbulkan gangguan. Sumusue menjadi cemas.
Dia juga mengakui bahwa Adinata memang tampan, dan dia bahkan lebih bersemangat untuk membela. Kamu kentut? Ini pertama kalinya di rumah orang tuaku kamulah yang menatapku. Kemarin lusa di pesta pernikahan Edvard Su, kamu membuat keributan besar di pesta pernikahan dan bahkan mencium pengantin wanita dengan penuh gairah. Begitu lama di depan umum. Semua orang menonton, kenapa saya tidak bisa menonton? Saya menonton secara terbuka. Adinata tersenyum, Sumusue, jangan jelaskan. Jika kamu tidak melihatku, bagaimana kamu tahu aku sedang melihatmu? Di pesta pernikahan, ketika kamu melihatku berciuman, air liurmu mengalir keluar. Bagaimana kalau itu? Apakah kamu tertarik dengan keterampilan berciuman? Apakah kamu ingin mencobanya? Adinata terus memfitnah Sumusue. Faktanya, di pesta pernikahan, Adinata dan Cynthia Yandra berciuman dengan mesra dan tidak tahu apakah Sumusue sedang menatapnya. Wajah Sumusue memerah karena malu, kamu berbicara omong kosong. Kemudian, dia menoleh ke pria di sebelahnya dan berkata, suamiku, kamu tidak boleh mendengarkan apa yang dia katakan. Wajah pria itu sangat malu. Dia pasti mempercayai kata-kata Adinata. Karena sangat mudah untuk mempercayainya, itu berarti Sumusue mungkin telah melakukan kesalahan. Sumusue sangat marah. Dia tidak bisa mengalahkan Adinata, jadi dia mengeluh kepada Davi Sakti. Kakek, binatang kecil ini datang ke rumah kami dan berani menghinaku. Kakek, kamu harus memberinya pelajaran. Namun, Davi Sakti tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, melihatmu bertengkar seperti melihatmu dan Emyulin bertengkar ketika mereka masih anak-anak. Aku merasa sangat dekat dengannya. Haha, ada yang berisik dan berisik. Itu sebuah keluarga. Adinata mengutuk dalam hatinya, dasar orang tua mesum. Siapa kamu dan keluargamu? Ibu Anastasia juga tertawa, tak disangka, Adinata begitu fasih hingga membuat Anastasia terdiam. Faktanya, Anastasia dan Sumusue selalu memiliki hubungan yang buruk. Anastasia cantik, tapi dia selalu sulit berkata-kata dan terlalu berterus terang dalam tindakannya. Dia tidak sebaik Sumusue yang bisa menimbulkan masalah dan menimbulkan kekacauan. Masalah? Ibu Anastasia bertanya sambil tersenyum, Adinata, kudengar keluarga Brahma, Mu memiliki hubungan baik dengan beberapa keluarga terkenal di dunia. Ia juga menjaga hubungan baik dengan keluarga kerajaan dan Zhengfu dari berbagai negara. Ya, begitukah? Adinata mengangguk. Ya, kakekku telah banyak berinvestasi di berbagai bidang di seluruh dunia, jadi dia punya banyak teman. Ibu Anastasia tersenyum dan berkata, bagus sekali. Meskipun keluarga sakti kami sangat terkenal di rumah, ketika kami pergi ke luar negeri, tidak ada yang mengenal kami dan itu tidak masalah. Anak-anak masih kecil dan suka bepergian keliling dunia. Bagaimana mereka bisa melakukannya jika mereka tidak punya koneksi di luar? MUQ pergi ke Dubai tahun lalu, di mana dia memulai percakapan dengan putra mahkota keluarga kerajaan Dubai, dan dipukuli serta bahkan ditangkap. Jika kita memiliki hubungan seperti keluarga Brahma, kita mungkin hanya akan menyapa, dan kita tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Mendengar ini, wajah Sumukyu menjadi pucat dan dia tampak malu. Ibu Sumukyu juga berkata, kamu mengira keluarga Brahma adalah dewa. Saya yakin mereka mengenal keluarga kerajaan Inggris. Bagaimana kamu tahu mereka juga mengenal keluarga kerajaan Dubai? Adinata tersenyum, kebetulan sekali. Sebelum berangkat ke Suriah, saya sempat tinggal di Dubai sebentar dan memiliki hubungan baik dengan syah mereka. Kami sering makan malam bersama. Apakah Anda ingin saya menelepon sekarang? Bolehkah saya membuktikannya? Anda? Hahaha, oke, pengaruh keluarga Brahma di dunia memang luar biasa. Sangat cocok untuk keluarga sakti kita. Davi Sakti menjadi bahagia. Ibu Anastasia juga tersenyum dan berkata, ya, menurutku Jelita dan Adinata sama-sama berbakat dan tampan, jadi putri kami akan memilih seorang pria. Tidak ada orang lain yang mengatakan apapun, setelah keluarga sakti dan keluarga Brahma menikah, seluruh keluarga sakti akan mendapat manfaat. Namun, saat ini, Adinata berkata, maaf, saya pikir Anda mungkin salah paham. Saya di sini hari ini bukan untuk menjadi menantu keluarga sakti Anda. Saya di sini untuk mengundang Tuan Sakti. Bawahan saya Dwi Bisanaga punya jalan keluar dengan Ganendra. Akun dan Ganendra, apapun yang mereka lakukan di masa lalu, selama mereka melakukannya sendiri, mereka bisa menerima hukuman yang pantas mereka terima. Namun, mohon jangan mengenakan tuduhan yang tidak berdasar pada mereka. Mereka semua punya istri dan anak dan mereka tidak bisa dipenjara seumur hidup. Wajah Davi Sakti berubah muram dan dia berkata, Dwi Bisanaga dan Ganendra, kedua budak ini, aku ingin melepaskan mereka, itu hanya masalah kata-kata. Namun, jika Anda ingin menyelamatkan mereka, Anda harus menunjukkan ketulusan Anda. Kecuali kamu berjanji untuk bertanggung jawab atas cucuku dan menikahi Anastasia, kedua budak itu tidak akan pernah melihat istri dan anak perempuan mereka lagi. Davi Sakti sebenarnya memaksa Adinata menjadi menantu keluarga sakti mereka.
Adinata segera menjawab, saya punya pacar, namanya Cynthia Yandra. Saya tidak bisa menikahi cucu Anda. Saat ini, Manson berkata, Adinata, saya tahu bahwa Anda dan Cynthia Yandra berada dalam tahap cinta yang penuh gairah sekarang. Jika saya ingin Anda berpisah, Anda pasti tidak akan setuju. Bagaimana dengan ini? Mari kita membuat konsesi. Kamu menikahi saudara perempuanku dan membiarkan Cynthia Yandra menjadi istri kedua. Bagaimanapun, Cynthia Yandra telah menjadi simpanan sebelumnya, jadi dia pasti bersedia. Davi Sakti juga mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengizinkan Anda memiliki dua wanita, Anastasia dan Cynthia Yandra pada saat yang sama. Untuk keluarga besar kami, seorang pria dapat memiliki beberapa istri. Dari zaman kuno, sejauh ini, bukan hal yang aneh. Pada zaman dahulu, laki-laki di ibu kota mempunyai beberapa istri. Saat ini, putra Davi Sakti masih memiliki dua istri, dan tidak satupun dari kedua istri tersebut yang meninggalkan keluarga Sakti. Memiliki dua wanita sekaligus adalah hal yang sangat membahagiakan dan menarik bagi pria manapun. Namun, Adinata dibesarkan di luar negeri dan tidak memiliki gagasan kuno tentang poligami. Dia percaya hanya mencintai satu orang dalam hidupnya. Adinata juga memiliki energi yang terbatas dan tidak bisa mencintai dua wanita sekaligus. Selain itu, wanita kuat seperti Cynthia Yandra tidak akan setuju untuk melayani suami yang sama dengan orang lain. Adinata segera menolak, saya hanya akan menikahi Cynthia Yandra dalam hidup ini, dan saya tidak akan pernah membiarkan dia menjadi istri atau simpanan kedua. Bab 340. Adinata mengungkapkan sikapnya dengan tegas dan tegas. Anastasia juga berdiri. Dia memandang Davi Sakti dan berkata, kakek, ketika kamu mengatur pernikahan antara aku dan Adinata, bukankah kamu harus mendiskusikannya denganku terlebih dahulu? Saya tidak mengatakan saya ingin menikahi Adinata, saya juga tidak setuju untuk menikahkannya dengan wanita lain. Kata-kata Anastasia sebenarnya lebih berarti bagi Adinata. Dia mengatakan ini hanya untuk memberitahu Adinata bahwa dia tidak tahu, dan dia tidak memohon untuk menikahimu tanpa alasan. Sebagai wanita tercantik di ibu kota, Anastasia tetap peduli dengan wajah. Davi Sakti berkata, orang tuamu memerintahkan mak comblang, dan pernikahanmu tidak tergantung padamu. Jika semua orang di keluarga kami memiliki keinginan yang sama seperti Anda, apakah keluarga Sakti kami akan semulia sekarang? Lagi pula, kamu memilih Adinata sebagai laki-laki, dan kamu bersikeras untuk melahirkan anaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluargaku telah menjodohkan begitu banyak pernikahan untukmu, tapi kamu belum menyetujui satupun dari mereka. Apa menurutmu aku akan selalu membiarkanmu melakukan ini? Kata-kata Davi Sakti tidak perlu dipertanyakan lagi dan penuh keagungan. Adinata melihat sikap Davi Sakti terhadap Anastasia dan tahu mengapa dia melarikan diri dari keluarga 4 tahun lalu. Keluarga Sakti terlalu feodal terhadap perkawinan anak, cucu, dan tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk menentukan pilihan sendiri. Sepertinya mereka dilahirkan untuk melayani kepentingan keluarga. Setelah Davi Sakti memberi pelajaran pada Anastasia, dia memandang Adinata dengan serius. Apakah kamu benar-benar tidak mau menikahi cucuku? Anastasia, gadis ini, keluarga Sakti kami telah berkultivasi dengan hati-hati sejak dia masih kecil. Saya berani mengatakan itu di dalam perbatasan Tiongkok, saya tidak dapat menemukan wanita yang lebih baik darinya dalam usia 30 tahun. Adinata memandang Anastasia, sedikit malu untuk menyakiti hatinya, dan berkata dengan lembut, Nona Su, maafkan aku hanya bisa menampung Cynthia Yandra di hatiku saat ini. Persetan denganmu, Paman. Manson membanting meja, Adinata, demi menjaga perasaanmu, keluarga Sakti kami telah berkompromi dan mengizinkanmu menikahi 2 orang. Kamu tetap tidak menghargainya, sederhananya mencari kematian. Davi Sakti juga benar-benar marah. Adinata, aku akan memberimu 2 cara untuk pergi sekarang. Pertama, nikahi cucuku. Kedua, serahkan saudaramu Xuan Brahma. Manson juga berteriak, ya, serahkan Xuan Brahma, pelakunya. Masalah antara Adinata dan Anastasia direncanakan oleh Xuan Brahma. Sekarang tidak ada kebencian antara Adinata dan Anastasia. Anastasia bahkan sedikit menyukai Adinata. Jika keluarga Sakti ingin membalas dendam, mereka hanya bisa membalas dendam pada Xuan Brahma. Jangan katakan bahwa Adinata tidak tahu di mana Xuan Brahma berada. Bahkan jika dia tahu bahwa Xuan Brahma adalah saudara laki-lakinya yang kedua, bagaimana dia bisa menyerahkan saudara laki-lakinya yang kedua ke dalam pembuangan keluarga Sakti? Adinata tidak menunjukkan rasa takut, saya tidak akan mengambil salah satu dari 2 jalan ini. Davi Sakti memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya, kalau begitu, kamu akan mati di sini. Yulin. Ya, Manson segera memberi perintah, bunuh dia. Pengawal yang berdiri di samping Adinata dengan cepat mengeluarkan pistol dari saku dan mengarahkannya ke Adinata. Tebakan Adinata benar. Kali ini dia datang ke rumah Sakti, nyawanya memang dalam bahaya. Untungnya, dia sudah siap.
Tidak, jangan bunuh dia. Anastasia tiba-tiba berdiri, berlari ke arah Adinata, memblokirnya dengan tubuhnya, dan menangis kepada Davi Sakti. Kakek, aku mohon, demi Sisi, jangan bunuh dia, jangan biarkan anakku tidak punya ayah. Tapi Davi Sakti tidak mengalah sama sekali. Yulin, bawa adikmu kembali ke kamar. Ya. Manson secara pribadi memaksa Anastasia menaiki tangga, lalu menguncinya di kamar di lantai 2 dan menguncinya. Anastasia, sebaliknya, terus menggedor pintu dan menangis. Tidak, kakek, jangan bunuh dia. Tolong jangan bunuh Adinata, tolong. Tangisan Anastasia sangat menyentuh hati Adinata. Tak disangka, wanita yang sudah lama tidak bersamanya ini akan menitikkan begitu banyak air mata untuknya. Kecuali Anastasia, tidak ada orang baik di keluarga Sakti. Adinata marah di dalam hatinya, dia benci ditodong pistol. Menghadapi ancaman terhadap nyawanya, Adinata masih tidak menyerah, dia berteriak kepada Davi Sakti. Davi Sakti, kamu berani membunuhku? Apakah kamu ingin menjadi musuh keluarga Brahmaku? Davi Sakti mendengus dingin dan berkata dengan nada dominan, mengapa saya tidak berani? Dalam beberapa dekade terakhir, saya telah menunjukkan kebaikan saya kepada keluarga Brahma Anda berkali-kali, tetapi keluarga Brahma Anda tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Dan kamu masih memperlakukanku seperti kesemek yang lembut. Kamu menghina cucuku, dan aku masih bisa membiarkanmu pergi hidup-hidup? Aku akan membunuhmu hari ini dan memulai perang dengan Chonghai Brahma. Jika dia punya nyali, dia akan memimpin anak buahnya kembali ke ibu kota dan bertarung sampai mati bersamaku. Aku tidak percaya dia punya nyali. Davi Sakti berkata dengan marah, Adinata, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, maukah kamu menikah dengan Anastasia atau tidak? Adinata tahu bahwa waktunya telah tiba, mengangkat cangkir tehnya, membantingnya ke tanah, dan berkata, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, tidak ada yang bisa memaksaku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai. Wajah Davi Sakti muram, ayo kita lakukan. Pria bersenjata itu membidik Adinata dan siap menembak. Dan saat itu juga, tarik-menarik. Ada semburan tembakan senapan mesin di luar pintu, menghantam pintu dan tanah. Semua orang terkejut dan mengira itu adalah tentara yang datang. Ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa itu adalah UFO di halaman. Ia terbang di udara dan menyerang mereka. Sialan! Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada seorang pun di dalam UFO. Siapa yang mengendalikannya? Manson kaget. Tarik-menarik. Ada ledakan tembakan lagi. Kali ini penembakan lebih dekat ke semua orang. Lindungi kakek. Adegan menjadi kacau, dan wanita seperti Sumuswe dan ibunya sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di bawah meja. Sio! Tiba-tiba UFO menembakkan beberapa bom kabut ke ruang tamu. Ini adalah penemuan baru, Mas. Makhluk apapun yang menciumnya akan menjadi lemah dan lemah. Seperti diracuni. Saat ini, Adinata mengenakan masker gas yang telah dia persiapkan sejak lama. Namun, orang lain di ruangan itu tidak memiliki masker pelindung khusus, dan masker biasa tidak memiliki efek perlindungan sama sekali. Memanfaatkan kekacauan ini, Adinata mulai menunjukkan kualitas kuatnya seperti prajurit super istimewa. Ledakan! Adinata pertama-tama menjatuhkan 3 pengawal yang paling dekat dengannya ke tanah dan mengambil senjata di tangan mereka. Menodongkan pistol ke arahku? Yang paling kubenci dalam hidupku adalah orang-orang menodongkan pistol ke arahku. Ledakan! Adinata mau tidak mau menendang mereka bertiga lagi. Saat ini, pengawal lain di ruangan itu dengan cepat dikirim untuk menangkap Adinata. Namun, saat ini, pandangan mereka terhalang terlebih dahulu, dan mereka diracuni oleh tembakau. Gerakan mereka lambat dan lemah, dan mereka bukan tandingan Adinata. Adinata melenyapkan semua orang di ruangan itu hanya dengan 3 pukulan, 5 divisi, dan 2 divisi. Saat ini, Adinata takut bala bantuan dari keluarga Sakti akan datang keluar rumah, jadi dia menutup pintu dan meminta Wibisana RC mengendalikan UFO untuk mengawasi di luar. Seluruh ruang tamu dipenuhi asap, dan semua orang di keluarga Sakti lemas, entah terjatuh ke tanah atau terpuruk di kursi. Saat ini, Adinata mengambil pistol, berjalan langsung ke Davi Sakti di tempat terdalam, mengarahkan pistol ke Davi Sakti, dan bertanya, kamu ingin membunuhku?